Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Merupakan anugerah Tuhan kalau saat ini kita telah berada di bulan kedua di tahun 2021. Saya percaya bahwa rahmat Tuhan selalu baru setiap hari bagi kita anak-anaknya. Ibadah kita masih dilaksanakan secara online setiap hari Minggu yang dapat saudara akses melalui YouTube channel Media Pustaka Berkat. Di ibadah hari ini, kita akan melaksanakan perjamuan kudus setelah pemberitaan firman Tuhan. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara dapat menyediakan roti dan anggur di rumah masing-masing. Apabila saudara memiliki permohonan doa dan rindu untuk didoakan, serta membutuhkan pelayanan konseling, baptisan, pemberkatan nikah, kedukaan, dan rindu bergabung dalam komunitas rukun, saudara dapat menghubungi layanan hotline GBI Philadelphia Blessing Family melalui chat di nomor WhatsApp berikut ini. Tim profetik dan para hamba Tuhan akan berdoa dan melayani Bapak Ibu Saudara. Memberi persembahan merupakan bentuk ketaatan kita kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara dapat menabur bagi pekerjaan Tuhan dengan melakukan transfer bank melalui mobile banking atau internet banking ke nomor rekening berikut ini. Gereja kita juga menyediakan komunitas bagi generasi muda yaitu kids, teens, dan youth. Dapatkan info selengkapnya melalui akun sosial media berikut ini. Jangan lupa like, share, and subscribe YouTube channel Media Pustaka Berkat untuk mendapatkan info terkini mengenai kegiatan dan program gereja kita. Sesaat lagi ibadah akan dimulai. Mari siapkan hati kita untuk menerima jamahan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. The Great Commandment. Fulfill the Great Commission. Be a great disciple. Think generational. Now go. Kami berikan pujian kami kepadamu Tuhan. Kami berikan penyembahan kami kepadamu Yesus. We give you all the praise. Yesus, sahabatku, Kaulah perlindunganku. Yesus, Kau Rajaku, kota benteng hidupku. Sekalipun ku berjalan
langkahku, ku memujimu. Mari angkat kedua tanganmu, ku bersyukur padamu Tuhan, kasih setiamu di dalam hidupku, anugerahmu besar bagi, oh di setiap langkahku. Sekali lagi angkat tangan saudara, bersyukur kepadamu Tuhan, sebab kasih setiamu di dalam hidupku, anugerahmu besar bagiku, di setiap langkahku ku memujimu, ku memujimu, ku memujimu, oh Yesus. Kami bersyukur ya Tuhan, kami berikan syukur, kami berikan hormat, kami berikan segala pujian Tuhan, oh segala hormat, segala pujian, sembah Dia, mari kita tinggikan Tuhan, haleluya. Shanaya Masiki, bersama-sama kita bangkit berdiri, saudara. Angkat kedua tanganmu di hadapan Tuhan Yesus. Haleluya. Sambutlah Yesus, tinggikan Yesus, beri Dia hormat, pujian dan kuasa. Yesus Raja, bagi yang mulia. Angkat tangan kita, ku angkat tanganku, amin. Kau ku puja, ku cinta, ku sembah, haleluya.
suara keras katakan, "Wuh! Haleluya!" Ya. Firman Tuhan berkata, Tuhan Allah hadir di tengah-tengah kita. Tuhan Allah hadir di sini, di tengah umatnya yang memuji, mengucap syukur dalam namanya, Yesus Tuhan kita. Tuhan Allah hadir di sini, berkatnya dirasakan semua. Mari masyurkan kebesarannya, Allah yang perkasa. Haleluya, haleluya, pujilah Dia di tempat kudusnya. Haleluya, tinggikan namanya, Allah yang perkasa. Tuhan Allah hadir di sini, amin. Di tengah umatnya yang memuji, mengucap syukur dalam namanya, Yesus, Yesus Tuhan kita. Tuhan Allah hadir di sini, berkatnya dirasakan semua. Mari kita masyurkan, mari masyurkan kebesarannya, Allah yang perkasa. Haleluya, haleluya, pujilah Dia di tempat kudusnya. Haleluya, tinggikan namanya, Allah yang perkasa. Haleluya, pujilah Dia di tempat kudusnya. Haleluya, tinggikan namanya, Allah yang perkasa. Ya, menari bagi Tuhan seperti Raja Daud menari. Haleluya, pujilah Dia di tempat kudusnya. Haleluya, tinggikan namanya, Allah yang perkasa. Haleluya, pujilah Dia di tempat kudusnya. Haleluya, tinggikan namanya, Allah yang perkasa. Tuhan Allah hadir di sini, di tengah umatnya yang memuji, mengucap syukur dalam namanya, Yesus Tuhan kita. Tuhan Allah hadir di sini, berkatnya dirasakan semua. Mari masyurkan kebesarannya, Allah yang perkasa. Mari masyurkan, mari masyurkan kebesarannya, Allah yang perkasa. Mari masyurkan kebesarannya, Allah yang perkasa. Allah yang perkasa. Haleluya, mari masyurkan kebesaran. Mari tetap di dalam hadirat Tuhan. Jemaat Tuhan bisa kembali duduk di tempat saudara masing-masing, di rumah saudara, di mana saudara berada saat ini. Rindukan Tuhan lebih lagi. Tuhan hadir di mana puji-pujian dinaikkan oleh umat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Inilah rinduku kepadamu, segenap hatiku menyembah.
Nyatakan jalan-jalan-Mu di tengah kami. Ini kerinduan hati kami Tuhan. Inilah rinduku kepadamu. Segenap hatiku menyembah-Mu. Memuji-Mu Tuhan. Ku menyembah-Mu, ya Allahku. Angkat tangan kita nyanyikan. Ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagi-Mu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan ku berikan hatiku, Tuhan, dan jiwaku, semuanya bagi-Mu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalan-Mu, nyatakan jalan-Mu Tuhan, nyatakan jalan-Mu, nyatakan jalan-Mu. Ini kerinduan kami. Memuji-Mu, menyembah-Mu, kerinduan kami hanya Engkau, ya Yesus Tuhan. Hanya Kau, hanya Kau, Yesus. Ya Rama Yasa, kami sembah Kau, Yesus. Shalom jemaat yang dikasih oleh Tuhan. Setiap saudara yang mengikuti ibadah ini, saya percaya hari ini kasih anugerah daripada Tuhan berlimpah-limpah dalam setiap kehidupan kita. Mari saya mengajak setiap saudara untuk kita memuji menyembah Tuhan. Kini saatnya kita berdiri di altarnya. Kita sembah Tuhan. Kini saatnya berdiri di altarnya, sebab Allah Maha Kudus hadir di sini. Angkat tangan menyembah, angkat tangan menyembah.
Yesusku. Kita masuk hadirat-Nya Maha Kudus. Mari kita sembah Tuhan. Shimakuri alapa syehir. Haleluya. Kami tinggikan Engkau Tuhan. Engkau layak Tuhan. Engkau layak. Terima kasih Yesus. Haleluya. Tuhan, Engkau kami tinggikan. Engkau segala-galanya bagi hidup kami Tuhan. Terpuji nama-Mu. Haleluya. Shimakuri alaba shendala bakuri alaba shandala bakuri alaba se. Handala bakuri alaba shahandala bakuri alaba shahandala bakuri alaba shahandala bakuri. Shehe bakuri alaba shahandala bakuri alaba shahandala. Haleluya, haleluya, haleluya. Puji nama-Mu Tuhan. I worship You, Jesus. I worship You with all my heart and all my soul. I love You. I love to worship You. Mari katakan, I worship You, Jesus. I worship You with all my heart and all my soul. I love You. I love to worship You. Mari sekali lagi kita katakan kepada Tuhan, I worship You, Jesus. I worship You with all my heart and all my soul. I love You. I love to worship You with all of my heart and all of my soul. I love You. I love to worship You. Berkati kami hari ini dengan renungan firman Tuhan untuk menuntun kami memasuki hari-hari di mana kami mulai bulan yang baru bersama Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih untuk kebaikan dan kasih anugerah-Mu Tuhan. Kami percaya Engkau selalu baik untuk hidup kami. Biar firman hari ini menjadi rema bagi setiap kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus. Setiap kita yang percaya katakan amin. Puji Tuhan. Hari ini saudara, saya rindu untuk membagikan satu tema firman Tuhan, membangun keintiman dengan Tuhan. Kalau kita membaca saudara di dalam kitab Imamat Fatsal yang ke-10 ayat yang ketiga. Inilah firman Tuhan kepada orang yang karib kepadaku, kunyatakan kekudusanku, dan di muka seluruh bangsa itu akan kuperlihatkan kemuliaanku. Kalau kita lanjutkan saudara dalam Mazmur Fatsal yang ke-25 ayat 12 sampai dengan ayat yang ke-14. Siapakah orang yang takut akan Tuhan? Kepadanya Tuhan menunjukkan jalan yang harus dipilihnya. Orang itu sendiri akan menetap dalam kebahagiaan dan anak cucunya akan mewarisi bumi.
Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia, dan perjanjiannya diberikannya kepada mereka. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, memasuki tahun 2021 ini, kita harus semakin intim dengan Tuhan. Keintiman saudara membawa kita lebih mengenal Dia. Kita akan memiliki pengenalan akan Tuhan. Ketika kita membangun keintiman dengan seseorang, maka kita akan lebih kenal orang itu. Demikian juga ketika kita membangun keintiman dengan Tuhan, maka kita akan lebih mengenal Tuhan. Firman Tuhan berkata, saudara, ketika kita membaca dalam Filipi pasal yang ketiga, ayat yang ke-10. Paulus berkata, yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita belajar membangun keintiman dengan Tuhan, kita akan memiliki pengenalan akan Tuhan lebih lagi. Kita akan mengenal karakternya. Kita akan mengenal sifat-sifat Tuhan, kebaikan Tuhan, kasih setia. Kita akan mengenal kuasa Tuhan. Kita akan menyadari kesanggupan Tuhan untuk mengerjakan segala sesuatu, termasuk untuk menolong saya dan saudara. Kita juga akan mengenal kekudusan Tuhan. Itu sebabnya saudara, mari saya mengajak setiap saudara di hari-hari di mana kita memasuki tahun yang baru. Mari kita belajar lebih mengenal Tuhan. Dekat dengan Tuhan, bersekutu dengan firman. Demikian juga doa, pujian, penyembahan kepada Tuhan. Merenungkan firman-Nya, merenungkan kebaikan Tuhan. Lebih banyak waktu masuk dalam hadirat Tuhan. Dan kita belajar untuk menyadari betapa Tuhan sangat mengasihi setiap saya dan saudara. Kalau kita membaca dalam firman Tuhan, seorang raja yang bernama Daud adalah seorang yang sangat dekat dengan Tuhan. Kehidupan Daud menjadi contoh seorang percaya yang sungguh-sungguh punya kerinduan yang dalam kepada Tuhan. Satu kali ketika dia di dalam menghadapi orang Israel sedang menghadapi pasukan Filistin dan Saul tidak bisa berbuat apa-apa. Daud minta izin kepada Saul yang saat itu menjadi raja. Apa kata Daud dalam 1 Samuel pasal yang ke-17 ayat 37. Kemudian dilanjutkan ayat 45 sampai 47 ketika dia kemudian diizinkan oleh Saul untuk menghadapi Goliat. Pula kata Daud, ini kata Daud ketika dia berhadapan dengan Saul untuk meminta izin. Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan dari cakar beruang, Dia juga akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu. Kata Saul kepada Daud, pergilah, Tuhan menyertai engkau. Ayat 45 saudara, sampai dengan ayat 47. Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku, dan aku akan mengalahkan engkau dan akan memenggal kepalamu dari tubuhmu. Hari ini juga aku akan memberikan mayatmu dan mayat tentara orang Filistin kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang liar, supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai Allah. 47. Dan supaya segenap jemaah ini tahu bahwa Tuhan menyelamatkan bukan dengan pedang dan bukan dengan lembing, sebab di tangan Tuhanlah pertempuran, dan Ia pun menyerahkan kamu ke dalam tangan kami. Daud, dia sangat kenal Tuhan yang dia sembah. Itu sebabnya dengan penuh keyakinan dia menyampaikan itu kepada Saul, dan juga dengan penuh keyakinan dia mengucapkan kata-kata iman ketika berhadapan dengan raksasa Filistin Goliat. Hari ini saya percaya ketika kita membangun keintiman dengan Tuhan,
kita akan memiliki kehidupan iman yang berbeda, saudara. Oleh sebab itu, mari saya mengajak setiap saudara, mari kita belajar untuk lebih intim dengan Tuhan. Karena keintiman yang pertama akan membawa kita kepada pengenalan akan Tuhan yang lebih lagi. Yang kedua, saudara, kalau kita membaca dalam Alkitab, firman Tuhan berkata dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-13 ayat 22. Setelah Saul disingkirkan, Allah mengangkat Daud menjadi raja mereka. Tentang Daud, Allah telah menyatakan, aku telah mendapati Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku dan yang melakukan segala kehendakku. Selain dikasih oleh Tuhan. Hal yang kedua, ketika kita membangun keintiman seperti Daud, maka kita akan mendapatkan perkenanan daripada Tuhan. Perkenanan Tuhan atas hidup kita. Ketika kita membangun keintiman, kita akan tahu apa yang Tuhan suka, apa yang Tuhan ingin supaya kita lakukan. Demikian juga apa yang Tuhan tidak suka untuk kita lakukan, atau apa yang Tuhan tidak suka untuk kita lakukan, saudara. Kita perlu belajar untuk membangun keintiman seperti Daud, sehingga selalu saudara Daud dikatakan di sini dia melakukan segala kehendak Tuhan. Bukan keinginannya, tapi keinginan Tuhan yang dia lakukan. Saya percaya ketika kita ada di hari-hari ini dan kita membangun keintiman, kita akan tahu Tuhan akan tunjukkan jalan, dan ketika kita ikuti, maka keinginan Tuhan yang kita lakukan. Dan itu menyebabkan kita menjadi seorang yang berkenan di hadapan Tuhan. Dan karena Daud seorang yang berkenan di hadapan Tuhan, maka kita melihat saudara kehidupan Daud, Tuhan sertai, Tuhan pelihara secara ajaib. Bahkan Tuhan memberikan kepada Daud hal-hal yang luar biasa. Alkitab memberitahu kepada kita supaya kita belajar untuk membangun keintiman dengan Tuhan. Karena dengan demikian saudara, kita akan menjadi seorang yang akan diperkenan oleh Tuhan. Yang ketiga saudara, kalau kita belajar dari firman Tuhan, maka keintiman itu akan menghasilkan pelipat gandaan. Kalau kita membaca dalam Yohanes pasal yang ke-15, ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-8, mari saja kita membaca. Akulah pokok anggur yang benar, dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih, karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku, dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri, kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah, jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan biji kering, kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api, lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, dan kamu akan menerimanya. Ayat yang ke-8, dan dalam hal ini Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, Alkitab dengan jelas berkata bahwa ketika kita tinggal di dalam Tuhan, kita intim dengan Tuhan, maka kita akan bisa mengalami kehidupan yang berbuah lebat. Kita tinggal di dalam Tuhan, kita belajar untuk senantiasa menyenangkan hati Tuhan. Kita belajar mengandalkan Tuhan. Yeremia pasal 17 ayat 7-8 berkata, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Saudara,
dalam kehidupan kekristenan kita, ketika kita intim dengan Tuhan, maka kita akan menghasilkan buah-buah kehidupan. Buah yang pertama tentu buah pertobatan yang akan memberikan kesaksian bahwa kita seorang yang sudah lahir baru. Tetapi juga Tuhan ingin supaya kita menghasilkan buah roh. Ya, sifat karakter lewat proses pertumbuhan sehingga kita semakin didewasakan, semakin hari semakin serupa dengan gambar Kristus Yesus Tuhan kita. Tetapi yang berikutnya juga dalam proses selanjutnya, maka Tuhan memberikan kepada kita anugerah untuk kita bisa menghasilkan buah-buah pelayanan yang akan jadi berkat bagi banyak orang. Demikian juga kita akan menghasilkan buah-buah yang lebat, yaitu jiwa-jiwa yang diselamatkan masuk dalam kerajaan kekal Tuhan kita Yesus Kristus. Ini yang Tuhan mau. Keintiman akan membawa kita kepada pelipat gandaan. Ada buah-buah kehidupan yang luar biasa. Saya berdoa supaya semua saudara juga senantiasa intim dengan Tuhan. Kita semua intim dengan Tuhan. Sehingga buah-buah kehidupan kekristenan kita sungguh nyata, saudara. Dan ini yang menjadi janji Tuhan bagi setiap kita. Yang terakhir, yang keempat, saudara, keintiman selalu mendatangkan promosi daripada Tuhan. Promosi bukan datang dari mana-mana, tapi dari Tuhan. Kalau Tuhan mengangkat, maka tidak ada yang bisa menurunkan. Demikian juga sebaliknya, kalau Tuhan turunkan, tidak ada seorang pun yang bisa mengangkat. Itu sebabnya hari ini mari kita belajar. Kita melihat dalam contoh perjanjian lama, ada seorang tokoh Alkitab yang bernama Daniel. Daniel adalah seorang yang sangat membangun kehidupan yang intim dengan Tuhan. Di negeri orang, saudara, tetapi dia tidak kehilangan iman kepada Tuhan. Dia membiasakan diri setiap hari untuk berdoa, memuji, menyembah Tuhan. Itu sebabnya kita membaca selalu dalam kitab Daniel, pasal yang ke-6, ayat yang ke-11 dan 12 dikatakan, demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut berdoa serta memuji Allahnya seperti yang biasa dia lakukan. Lalu orang-orang itu bergegas masuk dan mendapati Daniel sedang berdoa dan bermohon kepada Allahnya. Saudara, kita melihat dalam situasi sulit Daniel mencari Tuhan. Daniel seorang yang diangkat Tuhan di beberapa pemerintahan yang berbeda. Tuhan tetap tempatkan dia sebagai pejabat tinggi. Kenapa, saudara? Karena kita tahu rahasianya. Tuhan memberikan kepada Daniel kasih anugerah promosi. Karena Daniel seorang yang membangun keintiman dengan Tuhan. Saya percaya orang-orang yang intim dengan Tuhan akan diangkat oleh Tuhan, akan dipromosi oleh Tuhan. Jangan khawatir, saudara. Tuhan kita Tuhan yang punya rencana yang baik untuk setiap kita. Situasi apapun, jangan pernah saudara menjadi tawar hati. Kita juga membaca dalam Alkitab seorang yang bernama Yabes. Yabes dilahirkan dengan penuh kesakitan, penuh penderitaan. Tapi Yabes berdoa kepada Tuhan. Dalam 1 Tawarikh pasal yang ke-4 ayat yang ke-10. Yabes berseru kepada Allah Israel, katanya, kiranya engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, dan Allah mengabulkan permintaannya itu. Saudara, tentu semua kita rindu kehidupan kita ditolong oleh Tuhan, dipelihara Tuhan, disertai Tuhan, bahkan diangkat oleh Tuhan. Hari ini kita belajar intim dengan Tuhan. Doa, pujian, penyembahan, renungkan firman. Senangkan hati Tuhan, lebih kenal Tuhan, lebih lagi dari hari-hari sebelumnya. Cari tahu apa yang menjadi kesukaan Tuhan. Senangkan dia, hidup berkenan. Nanti kita akan lihat lipat gandaan buah-buah promosi Tuhan akan kerjakan. Mari saya ajak semua saudara untuk kita datang kepada Tuhan. Kita minta kasih anugerah daripada Tuhan. Haleluya.
Bapa, terima kasih untuk hari ini. Hamba-Mu telah menyampaikan firman. Biar hari ini Tuhan menjadi hari di mana kami boleh Tuhan menikmati kasih anugerah Tuhan. Keintiman dengan Tuhan lebih lagi dari hari-hari sebelumnya. Kami percaya Tuhan, Engkau bergaul karib dengan orang-orang yang takut akan Engkau, yang senantiasa mencari wajah-Mu Tuhan. Terima kasih. Mari saja kita berdiri bersama-sama. Katakan, I worship you. I worship you. Jesus, I worship you. With all of my heart and all my soul, I love you, I love to worship you. Mari sekali lagi katakan, I will. Mari sembah Tuhan saudara. Ya handala basyahandala bakudara. Jesus, I worship you. With all my heart and all my soul, I love you, I love to worship you. Mari sekali lagi, angkat katakan, I will. Masing-masing kita datang kepada Tuhan, buat sebuah komitmen yang baru untuk membangun keintiman dengan Tuhan, supaya kita lebih mengenal Dia, supaya kita diperkenan oleh Tuhan, hidup menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Mari katakan, Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana, jadi bejana untuk hormat-Mu. Cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga kudus selalu. Aku menyenangkan-Mu. Mari katakan, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku. Bapa, terima kasih untuk hari ini. Terima kasih untuk kasih anugerah-Mu. Kami boleh Tuhan bersama-sama mendengarkan firman-Mu. Kami boleh bersama-sama mendapatkan tuntunan daripada Tuhan. Jamah setiap jemaat-Mu, jamah setiap pribadi. Yang lemah Tuhan kuatkan, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang sedang di dalam pergumulan hidup Tuhan memberikan jalan keluar, Tuhan memberikan tuntunan, bahkan langkah-langkah selanjutnya. Orang yang mencari Tuhan, Tuhan memberikan kasih kemurahan daripada Tuhan, roh hikmat kebijaksanaan. Terima kasih Bapa. Saatnya sebentar lagi kami juga akan mengambil bagian dalam perjamuan kudus. Tuhan memberkati dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Silakan sudah duduk. Kita akan mempersiapkan untuk perjamuan kudus.
Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari saja kita berdiri bersama-sama. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Mari kita nyanyikan tak terukur kasih-Mu Yesus. Katakan layak, layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Layaklah Kau Tuhan, layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Mari kita dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara, bukankah roti yang atasnya kita mengucap syukur dan kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus yang menyelamatkan hidup kita? Mari dalam nama Tuhan Yesus kita makan dengan iman. Mari kita angkat cawan ke atas. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ada perjanjian baru yang dimertakan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Saudara, bukankah cawan yang atasnya kita mengucap syukur ini adalah persoalan dengan darah Kristus yang menyucikan hidup kita, memetraikan hidup kita? Mari dalam nama Tuhan Yesus kita minum. Haleluya, haleluya. Mari katakan, layaklah Kau Tuhan, layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Dengan segenap jiwa ragaku, dengan segenap jiwa ragaku, dengan segenap jiwa ragaku. Haleluya. Bapa, terima kasih untuk hari ini. Kami bersyukur untuk kasih anugerah-Mu di akhir ibadah ini Tuhan. Kami berterima kasih untuk kebaikan kemurahan Tuhan. Engkau memelihara semua sidang jemaat.
semua pribadi-pribadi yang mengikuti ibadah ini Tuhan, kami percaya diberkatilah mereka dengan kekuatan, kesehatan, sukacita, kelimpahan kasih anugerah. Seluruh persembahan yang mereka berikan untuk pekerjaan Tuhan, Tuhan memberkati. Kami percaya setiap orang yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan dipelihara secara ajaib. Kami tetap mendoakan Tuhan situasi Indonesia hari-hari ini, baik wabah, bencana, kesulitan-kesulitan yang dihadapi, Engkau memberikan kepada pemerintah kekuatan, kemampuan, hikmat untuk bisa menangani. Juga kami mendoakan supaya semua kami menjadi warga masyarakat yang bersama-sama memikirkan dan juga rindu untuk melihat sesuatu yang lebih baik di tengah-tengah kondisi seperti ini. Terima kasih Bapa. Akhirnya diberkati setiap saudara dengan berkat yang terbaik. Kasih anugerah daripada Tuhan limpah, tetap setia mengasihi melayani Tuhan Yesus sampai Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya. Sekali percaya Yesus, seterusnya percaya Dia. Dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang percaya katakan amin. Tuhan memberkati.